untuk sebelum memulai acara ini, mari kita juga bersama-sama memohon berkat dan juga perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Saya mengajak semua peserta untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai? Ya, Expertalk pada pagi hari ini dipersembahkan oleh NDRC, yaitu Nur Development and Research Center. Nah, sekilas saya tampilkan apa sih NDRC itu. Nah, peserta dapat menyaksikan demikian. Nur Development and Research Center. Nur Development and Research Center merupakan lembaga riset dan pengembangan sumber daya manusia. Fokus kami melakukan penelitian dan pengembangan kapasitas mitra secara personal maupun dalam lingkup komunitas dengan mendasarkan semangat pada moto Moving for Nation. Visi kami mewujudkan masyarakat unggul dan sejahtera di seluruh dunia melalui peningkatan mutu riset, pengembangan sumber daya manusia, dan pengabdian masyarakat. Misi kami, pembangunan masyarakat unggul melalui pelaksanaan penelitian yang komprehensif, peningkatan mutu sumber daya manusia melalui kursus, pelatihan, dan konsultasi kesehatan mental secara profesional, pengembangan masyarakat sejahtera melalui pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan, pertanian, kebudayaan, dan tanggap bencana. Tujuan kami menyelenggarakan program riset dan pengembangan data sains lainnya untuk meningkatkan kapasitas riset, menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan masyarakat dalam berbagai bidang, menyelenggarakan lokakarya, seminar, pelatihan, konferensi, kursus, webinar, dan pendampingan dalam bidang pendidikan, bahasa, kesehatan mental, riset, pertanian, dan kebudayaan. Mendukung pelestarian dan tata kelola budaya setempat sehingga bernilai ekonomis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mendukung pemulihan sosial ekonomi dan psikologis daerah pasca bencana. Layanan program kami antara lain program pertukaran bahasa, program konsultasi kesehatan mental, program riset dan kajian, program sains data dan analisis statistik, program konsultasi dan pelatihan riset, program pendidikan, program tata kelola budaya, program kurikulum muatan lokal, dan program tanggap bencana. Jaringan mitra kami tersebar di seluruh Indonesia, di mana kami mengembangkan kurikulum muatan lokal dan riset kajian budaya dan pendidikan. Inilah kami, Nur Development and Research Center. Ya, demikian profil singkat dari NDRC. Ya, tanpa panjang lebar lagi, kita akan langsung mendengarkan materi yang sangat menarik, dan waktu dan tempat akan saya serahkan kepada moderator Dr. Bagus Wirayuda, MSc. Waktu dan tempat saya silakan. Pagi, salam sejahtera buat semua hadirin. Untuk persingkat waktu, saya perkenalkan dulu masing-masing narasumber kita. Urutan yang pertama dari Dr. Jonathan dulu, Jonathan Hapsnaposan. Ini saya screen kurikulum vitae-nya. Jadi beliau merupakan rekan saya dulu ya di Fakultas Kedokteran UGM. Beliau menyelesaikan Master Public Health-nya di University of Pittsburgh, Pennsylvania, USA, Amerika. Beliau membuat sebuah model yang dipakai di sana juga, dan ada juga Global Health Certificate tahun 2017-2019, dan beliau juga menyelesaikan pendidikan dokternya, medical doctor, profesi dokter tahun 2015, dan sarjana kedokteran tahun 2013. Ada banyak sekali award atau honors yang beliau dapatkan dan juga berbagai macam rupa-rupa publikasi. Ya, ini ada banyak hal yang bisa kita tiru dan juga bisa kita kembangkan bersama lewat teladan beliau.
Dan saat ini beliau tergabung di PRO, Pediatric Research di UGM, dan beliau memang punya expertise di bidang kesehatan anak, vaksinologi, clinical trial, penyakit infeksius, epidemiologi, dan juga berbagai macam aplikasi untuk analisis statistik. Untuk mempersingkat waktunya beliau, karena beliau juga masih banyak ini ya dinas dan juga berbagai macam kerjaan, bahkan di weekend sekalipun, maka saya persilakan waktu dan tempatnya. Nanti untuk Dr. Richard Woolman, saya akan bacakan lagi CV-nya sebelum beliau menyampaikan materi. Dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Bagus Wirayuda dan Pak Alan dan NDRC. Sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman sekalian dari berbagai bidang. Mudah-mudahan materi ini bisa dapat dipahami. Saya buat semudah mungkin gitu. Izin untuk share screen. Ya. Oke. Ya, jadi judul materi hari ini adalah The Epidemiological Modeling Approach in Health Research. Future is now. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah pernah membaca di berbagai berita ada berbagai jenis model atau yang dipakai untuk memprediksi misalnya untuk COVID, untuk gelombang penyakit COVID atau pandemi berikutnya. Jadi modeling itu sebenarnya sudah dari dulu, tetapi mulai booming dan mulai trending gitu ya sekarang gitu. Jadi bahkan dulu itu tidak pernah muncul di dalam berita ataupun newspaper, tapi sekarang akhir-akhir ini sudah mulai banyak berkembang dan bahkan menjadi dasar untuk decision making di health policy ataupun di public policy gitu ya di pemerintahan. Nah, singkat saja, jadi apa itu modeling gitu ya? Mungkin Bapak Ibu sekalian gitu ada yang mungkin belum pernah mendengar gitu, kira-kira membayangkan modeling itu seperti apa gitu ya. Kalau model gitu, itu kalau di dalam bidang teknik gitu ya, apalagi kalau di arsitektur itu seperti gambarannya denah rumahnya atau misalnya miniatur dari rumahnya gitu ya. Tetapi kalau lebih sederhana lagi, apakah itu modeling? Jadi modeling itu seperti ini. Saya anggap adalah suatu benda 3 dimensi, kemudian ini adalah Rubik gitu ya. Kemudian ingin saya modelkan, maka saya bisa saja melakukan menggambar dalam bentuk 2 dimensi di dalam suatu buku atau membuatnya di dalam suatu formula atau deskripsi gitu ya. Bahwa suatu Rubik itu dengan volume dengan P kali L kali T dan area 6 kali L kali T gitu ya. Nah, jadi dengan baik maupun menggunakan gambar ataupun formula, saya bisa membayangkan gitu. Orang-orang yang membaca tulisan saya bisa membayangkan apa yang saya maksud gitu. Itu adalah Rubik. Tetapi apa yang saya gambarkan dan tuliskan ini tidak nyata. Gitu. Tidak nyata, tetapi saya membayangkan suatu Rubik gitu dalam bentuk gambar dan formula. Nah, dalam modeling itu ada berbagai macam jenis gitu ya. Kita sering mendengar ada mathematical modeling, ada statistical modeling, ada epidemiological modeling. Nah, dari masing-masing ini sebenarnya kurang lebih mirip gitu ya, saling berkaitan. Ini hanya penggunaan istilah saja. Bahkan ketika kita melakukan epidemiological modeling untuk memprediksi suatu penyakit, itu juga akan menggunakan mathematical dan statistik. Ya, jadi sejarah dari matematika modeling itu sebenarnya sudah dari tahun abad 19 gitu ya. Ada oleh di mathematician Jerman melakukan suatu modeling bentuk dari Steiners-Roman gitu ya. Steiners-Roman surface gitu. Kemudian suatu bentuknya seperti ini, kemudian ingin dituliskan dalam bentuk formula gitu.
formula matematika. Nah, kemudian dia membuat suatu garis grid gitu ya, grids di sini, kemudian menghitung bagaimana sih cara grids itu bisa diukur. Nah, kemudian kalau sejarah dari epidemiological model itu sendiri, itu berawal dari tahun 1900-an gitu ya, oleh Kermark dan McKendrick. Kemudian mereka menemukan suatu konsep yang ditemukan, ini konsep modeling epidemiologi yang paling sederhana atau simpel, yaitu SI model, Susceptible Infected Model. Artinya apa? Susceptible artinya orang-orang yang dia belum pernah terinfeksi sebelumnya, apapun, penyakit apapun. Kemudian kalau infected artinya adalah orang yang sudah terinfeksi, yang sedang dalam terinfeksi gitu ya. Jadi susceptible dan infected. Artinya orang yang terinfeksi ini akan menyebarkan penyakit ke orang yang susceptible atau belum pernah terkena penyakit. Jadi dia menggunakan rumus sederhana kompartemen S kemudian menyebarkan kepada I dalam bentuk formula ini. Nah, bentuk ini itu bisa dimodelkan mulai dari bentuk molekuler, kemudian sel, organ, individual, bahkan di dalam kelompok. Nah, makanya di dalam epidemiological modeling nanti ada bentuk-bentuk atau jenis-jenis yang berbeda-beda. Apakah kita mau memodelkan hanya di tingkat individu seperti ini, atau di tingkat rumah, di dalam satu rumah, kemudian bagaimana sih penyebarannya, atau mau di tingkat lingkungan, di tingkat regional, suatu provinsi atau suatu pulau, dan melingkupi geospasial, artinya sudah mengikutkan behavior dari orang untuk mobilitas dari satu daerah ke daerah lain, atau penyebaran dari misalnya kalau itu penyakit denggi, berarti mobilitas suatu nyamuk yang menyebarkan denggi, Aedes aegypti, dari satu tempat ke tempat lain, terus atau mau berbentuk nasional, bahkan berbentuk global. Yang sering kita temukan di tingkat untuk epidemiological modeling di COVID sekarang itu adalah di tingkat nasional dan global. Nah, ini adalah singkat dari sejarah epidemiological modeling. Nah, ini saya tunjukkan contoh yang pernah ditampilkan. Ini saya dapatkan dari World Economic Forum, memodelkan suatu gelombang COVID terhadap jumlah hospitalisasi dan kematian. Jadi, mereka akan menggunakan berbagai parameter di negara tersebut, kemudian memasukkan suatu skenario. Skenarionya antara lain bisa berbentuk lockdown, lockdown full, lockdown parsial, atau melakukan berbagai tindakan prevensi gitu ya. Kita sebutnya prevention measurements. Itu misalnya suatu bandara ditutup dari internasional kedatangan, kemudian penggunaan masker, kemudian penggunaan vaksin, dan lain sebagainya. Itu pun semuanya diukur dalam berbagai skenario. Nah, kalau di sini, ini adalah skenario hanya menggunakan kontrol lockdown gitu ya. Nah, ini yang lockdown. Kalau dia tidak di lockdown, maka jumlah kasusnya akan cepat meninggi secara cepat gitu ya. Langsung tinggi. Tetapi kalau kita melakukan kontrol dengan lockdown, maka kurva ini dia bisa diturunkan, dilandaikan. Meskipun pada akhirnya kalau Anda mengukur jumlah orang yang terkena gitu, ini volume area dari warna pink dan area warna biru, ini pada akhirnya jumlahnya sama gitu. Orang yang terkena jumlahnya banyak, sama. Tetapi kita memiliki batas hospitalisasi, batas jumlah bed di rumah sakit atau batas kapasitas untuk menampung rawat inap
Nah, ketika dia langsung cepat, kita tidak bisa mencakup seluruh orang yang hospitalisasi oleh karena COVID. Hingga puncaknya itu masih tercapai untuk jumlah bed. Karena kalau kita tidak cegah, ini akan berdampak lebih jauh gitu. Bisa kapasitas rumah sakit yang seharusnya untuk penyakit-penyakit lain malah jadi tidak tercover, sehingga menciptakan burden atau beban penyakit yang lebih tinggi. Ya, kita lanjut. Nah, di balik model yang kita tunjukkan tadi, banyak formula matematik, kemudian statistik, banyak parameter yang dipertimbangkan, dan juga kompartemen, gitu ya. Jadi, kita lihat seperti yang sederhana hasilnya. Tetapi di balik ini banyak perhitungan yang harus dipertimbangkan. Jadi itulah nature dari suatu epidemiological modeling gitu ya. Bagi yang menyenangi gitu di bidang ini mungkin akan semakin penasaran gitu ya. Bagaimana sih cara membuat model yang baik dengan menggunakan formula parameter dan kompartemen yang ada. Nah, good parameters ditambah good modeling sama dengan good predictions. Ini yang selalu saya sampaikan, kalau kita mau membuat prediksi yang baik, maka kita harus mendapatkan good parameters. Nah, ini adalah suatu proses dalam epidemiological modeling. Yang pertama adalah kita membuat question, pertanyaan, skenario-skenario kemungkinan yang ada, dan parameter serta endpoints yang ingin kita capai. Apakah kita ingin mencari jumlah kasus, incidence, atau mencari jumlah hospitalisasi atau jumlah kematian, itu semua harus kita buat di dalam suatu protokol studi, dan kemudian kita step selanjutnya mengumpulkan parameter-parameter data tersebut. Bisa berbentuk primary, data primer, misalnya kita mengadakan khusus untuk modeling ini, kita lakukan surveillance. Kemudian bisa juga bentuknya adalah sekunder, data collection sekunder. Artinya datanya tidak ada, akhirnya kita melakukan literatur review. Kita cari dari berbagai literatur, data-data untuk melengkapi model kita. Apakah ternyata suatu misalnya incidence itu sudah dilakukan oleh di dalam riset kesehatan dasar nasional misalnya, kemudian kita ambil. Kemudian di Brazil ternyata sudah dilakukan suatu studi misalnya mobilitas orang dan mobilitas misalnya nyamuk demam berdarah, kemudian kita masukkan ke dalam model. Nah, kemudian atau misalnya di Cina gitu, kita dapatkan parameter lain, kemudian di Amerika dan sebagainya. Nah, tetapi model yang bagus adalah model yang kita lebih prefer kepada data primer dan data yang relevan terhadap populasi yang akan kita modelkan. Artinya semakin banyak kita mau memodelkan misalnya populasi Indonesia, artinya kita harus mendapatkan data-data parameter yang di populasi Indonesia. Nah, kemudian step ketiga adalah membuat dan mengkalibrasi model tersebut serta mengaplikasikan skenario-skenario yang kita sudah siapkan. Step keempat adalah mengevaluasi hasilnya. Gitu. Nah, sebelum lebih lanjut terhadap model, kita harus mengenal dulu yang disebut dengan reproductive ratio. Artinya adalah rata-rata jumlah orang yang terinfeksi, biasanya kita sebut sebagai Arnold. Atau Arnold ini ya. Nah, artinya adalah jumlah rata-rata orang yang terinfeksi akan menginfeksi orang yang lain pada awal suatu epidemik atau outbreak atau pandemik gitu ya. Nah, Arnold ini adalah ukuran yang bisa kita prediksi untuk memprediksi seberapa cepat sih suatu penyakit ini akan menyebar dan menyebabkan suatu epidemik atau outbreak ataupun bahkan pandemik. Nah, kalau Arnold-nya itu misalnya adalah 2, artinya satu orang akan menyebarkan kepada 2 orang. Misalnya Arnold-nya 4, menyebarkan terhadap 4. Cara sederhananya seperti itu.
Nah, tetapi penghitungannya untuk mendapatkan R0 ini, suatu penyakit di suatu daerah dengan suatu kondisi, itu lebih kompleks dari itu. Nah, jika R0-nya kurang dari 1, artinya jumlah kasus akan berkurang secara perlahan. Kalau R0-nya lebih dari 1, artinya jumlah kasus akan meningkat secara perlahan. Kalau R0-nya 1, artinya jumlah kasus akan sama gitu. Nah, ini adalah konsep awal dari epidemiological modeling. Nah, kemudian kita selanjutnya kita kembangkan. Tadi yang saya sebutkan, kemudian nanti ada lagi SIRS. Gitu. Nah, kalau SIR, ini contohnya adalah S itu tadi susceptible, kemudian berubah menjadi infected, kemudian kalau orang sudah terinfeksi, maka dia akan recover. Nah, beberapa penyakit, ketika dia sudah recover, dia kemungkinan untuk terinfeksi lagi tidak ada, atau sangat rendah untuk beberapa penyakit. Nah, di sini SIR ini dipakai gitu untuk memprediksi suatu jumlah kasus peningkatannya di dalam suatu daerah. Nah, kita bisa lihat di sini, misalnya yang warna biru adalah jumlah yang dia tidak pernah terkena penyakit. Nah, di awal pandemi, di awal outbreak atau epidemik, awalnya dia 100% semuanya susceptible. Kemudian suatu penyakit datang, dia akan menginfeksi orang-orang yang tidak pernah terinfeksi. Maka yang merah ini infected akan meningkat. Kemudian yang susceptible jumlahnya semakin menurun karena digantikan dengan yang susceptible. Nah, kemudian setelah beberapa hari, yang dia terinfeksi ini akan sembuh, recover. Maka yang warna hijau ini akan jumlahnya semakin tinggi, dan yang biru ini akan semakin rendah lagi karena dikurangi jumlah infeksi dan yang recover. Dan seterusnya. Hingga akhirnya jumlah yang infected ini akan mencapai suatu threshold dan jumlah yang recover kemudian akan semakin meningkat hingga seluruh jumlah populasi tersebut adalah recovered atau sembuh gitu. Sehingga dia tidak terinfeksi lagi. Jadi nanti yang infected akan menurun lagi karena sebagian sudah dan yang jumlah susceptible sudah menjadi 0. Nah, ini gambarnya tadi dari orang 1 akan menularkan ke orang 2. Nah, apakah model ini dia valid? Ternyata ketika kita coba bandingkan contoh gelombang pandemi yang terjadi di Australia, di berbagai state di sini, ternyata bentuknya mirip gitu ya. Kita lihat yang di sini adalah jumlah kasus. Kalau jumlah kasus artinya jumlah yang kurvanya itu mirip. Jadi kita bisa menggunakan model SIR ini sebenarnya untuk kasus COVID. Nah, kemudian ada juga jenis agent based meng-assign gitu bahwa setiap individu ini punya karakteristik yang masing-masing. Kemudian ada individu yang lebih banyak suka domisili di area kota misalnya. Kemudian semakin dia ke remote, dia semakin jarang-jarang. Dan kemudian di area yang remote dia tidak gitu. Kemudian ada misalnya ada yang dalam bentuk family, ada yang dia masih sendiri dan selainnya. Nah, ini adalah agent based model. Nah, agent based model ini juga bisa dilakukan mendapatkan parameter gitu ya. Seperti ini. Ada yang caranya menggunakan setiap orang dipasang GPS di dalam suatu daerah, kemudian diukur selama 1 minggu, kemudian ditunggu kemudian diukur gitu persebarannya, mobilitasnya gitu dan lain sebagainya. Nah, kekurangannya adalah dia sangat membutuhkan computational yang intensif gitu karena dia melibatkan geospasial, melibatkan karakter individu dan sebagainya. Nah, kenapa kita harus membutuhkan model gitu? Yang pertama adalah untuk membuat prediksi. Karena dengan kita bisa melakukan prediksi, kita bisa melakukan pencegahan dari sejak awal, menentukan decision dan lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk memeriksa skenario. Misalnya kita punya berbagai skenario. Apakah daerah A perlu di lockdown full, daerah B perlu di lockdown parsial, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah untuk melakukan eksperimen yang tidak bisa dilakukan di reality, di dunia nyata. Gitu. Ini ada contohnya gitu, misalnya ada beberapa jenis uji klinik gitu yang kita tidak bisa dilakukan di dunia nyata, misalnya karena mungkin kalau kita lakukan itu akan membahayakan. Misalnya apa? Misalnya kita melakukan uji klinik vaksin,
kemudian setelah vaksin tersebut diberikan vaksin, kemudian orang tersebut disuntikan penyakitnya. Nah, itu yang disebut dengan intervention trial gitu ya. Clinical trial dengan intervene gitu ya. Nah, di sini kita tidak memungkinkan karena secara etik itu tidak diperbolehkan. Padahal misalnya uji klinik ini mungkin tidak memerlukan sampel size yang banyak gitu. Atau kita bisa melakukan eksperimen-eksperimen lain yang itu tidak memungkinkan, misalnya karena jumlah kasusnya sedikit, sangat jarang gitu. Nah, untuk selanjutnya adalah untuk meng-guide gitu, data collection apa sih yang harus kita butuhkan di dalam melakukan suatu predicting atau suatu modeling. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk mengestimasi sample size, gitu. Jumlah sampel yang kita butuhkan itu berapa sih gitu untuk melakukan suatu studi atau modeling, kemudian untuk mengidentifikasi suatu pattern. Kalau kita memodelkan, nanti lama-lama kita bisa melihat pattern suatu penyakit atau suatu transmisi penyakit di suatu daerah gitu, dan sebagainya. Nah, siapa yang harus terlibat di dalam modeling gitu? Jadi untuk membuat modeling itu karena sangat kompleks, kita tentunya membutuhkan suatu modeler. Modeler adalah orang yang paham untuk melakukan suatu sistem modeling, gitu. Dia bisa seorang mathematician, engineer, physician, dan data science, dan lain sebagainya. Atau dan juga kita membutuhkan epidemiologist, kemudian data sources, kita bisa membutuhkan orang-orang dari public policy untuk mendapatkan data sekunder, data primer, atau kita membutuhkan clinical trialist gitu. Untuk mendapatkan misalnya efikasi suatu obat, suatu vaksin. Kemudian kita juga bisa membutuhkan orang-orang health providers atau rumah sakit atau layanan kesehatan untuk mendapatkan data-data yang kita butuhkan di dalam model. Nah, apa yang bisa dimodelkan di dalam penelitian kesehatan? Bisa kita memodelkan epidemic modeling, kemudian vector-based disease modeling, misalnya penyakit-penyakit yang dia melibatkan suatu vektor, misalnya nyamuk, kemudian misalnya cacing, dan sebagainya. Kemudian geospatial disease modeling atau agent-based modeling. Kemudian kita bisa melihat memprediksi effectiveness dan impact dari suatu obat atau vaksin gitu di dalam skala luas nasional ataupun global, ataupun kita bisa memprediksi cost effectiveness dari suatu obat ataupun vaksin. Gitu. Jadi kita bisa menentukan policy apa sih atau vaksin mana sih yang harus kita kembangkan lebih dulu, karena dia bisa kalau kita gunakan nanti bisa menghemat suatu beban penyakit, beban anggaran negara maupun nasional. Nah, kemudian tetapi di dalam modeling gitu, banyak sekali model yang ternyata gagal gitu dan tidak pernah dipublikasikan gitu. Jadi ada modeling akan menciptakan good predictions, tetapi banyak yang ternyata tidak ini gitu ya. Karena mungkin ada para hitungan-hitungan atau hubungan yang mungkin tidak bisa kita ketahui gitu sampai sekarang. Tetapi karena semakin banyak orang yang tertarik untuk di dalam modeling, terus semakin terlibat dan melakukannya, gitu ya, makin precise. Nah, kalau Anda ingin melakukan modeling, tetapi tidak tidak bagus nih di dalam matematikanya gitu, di dalam statistiknya, jangan berkecil hati, jangan khawatir, karena kalau Anda ingin melakukan modeling, Anda tekankan kelebihan Anda di mana. Misalnya Anda ada orang kesehatan dan paham betul terhadap suatu penyakit tersebut, severity-nya, kemudian penyebarannya, maka Anda bisa berkolaborasi dengan modelers yang lain gitu. Seperti saya tidak terlalu paham gitu terhadap formula-formula matematika yang ada di dalam modeling, tetapi saya mengerti gitu konsep dari modeling,
kemudian apa sih yang harus dibutuhkan parameter-parameternya, dan kepada siapa saya harus berkonsultasi gitu. Nah, kemudian ternyata di dunia ini gitu ada banyak network gitu di dalam modeling. Di sini ada contohnya Spark and Spectrum, yaitu di Australia. Itu dia suatu network untuk orang-orang modelers terutama. Kemudian ada juga Midas Network. Ini kebetulan di pusatnya di University of Pittsburgh. Waktu itu saya sempat juga ikut terlibat. Ini didanai oleh NIH di Amerika Serikat. Kemudian mereka melakukan network untuk modeler infectious disease di sana gitu, dan punya anggota global. Nah, bagaimana dengan potential future gitu, ataupun yang ternyata sebenarnya sudah banyak dilakukan untuk modeling gitu. Jadi modeling itu bisa dilakukan untuk memprediksi pandemik selanjutnya. Yang kedua adalah untuk memprediksi mutasi varian-varian penyakit lainnya, untuk memprediksi genetik yang bisa menyebabkan penyakit dan keturunannya gitu. Jadi kita bisa melihat misalnya orang tuanya, suaminya, istrinya, dia punya gen untuk resiko menurunkan penyakit. Apakah itu bisa diprediksikan anaknya akan menurunkan atau tidak? Itu adalah future use dan sedang dikembangkan. Dan untuk menentukan mana sih health policy yang paling cost effective, paling efisien, dan paling bisa di-applicable gitu ya. Kemudian untuk menentukan potensial pengembangan vaksin dan obat di masa depan. Kemudian bahkan karena modeling itu semakin banyak, papernya semakin banyak, mungkin juga di suatu saat nanti ada namanya systematic review dan meta-analysis untuk epidemiological modeling maupun mathematical modeling. Dan yang terakhir yang mungkin sedang juga booming, yaitu untuk membuat personalized medicine. Artinya modeling ini bisa digunakan gitu kita untuk menentukan obat suatu individu berbeda dengan individu lain gitu. Kalau selama ini kan kalau kita dapat penyakit A, maka semua guideline-nya adalah diberikan antibiotik, misalnya dosisnya sekian, kemudian paracetamol sekian, dan sebagainya. Nah, tetapi di dalam personalized medicine, terutama biasanya untuk obat orang-orang misalnya penderita kanker, itu dia butuh yang lebih precise, gitu, lebih spesifik, sehingga dia bisa berbeda. Outcome-nya itu bisa lebih banyak, gitu. Nah, ini dia bisa melihat dari DNA dari orang tersebut, genetiknya, kemudian pola makan dan sebagainya. Kemudian itu diprediksi, sehingga kedepannya kita mungkin personalized medicine ini akan lebih banyak. Nah, tetapi semuanya itu intinya adalah bisa dimodelkan. Tetapi ingat di dalam modeling Anda harus melakukan kalibrasi dan validasi, maupun baik internal maupun eksternal, mendapatkan data-data yang reliable, data-data yang primer, kemudian berkonsultasi dengan decision makers dan experts untuk membuat skenario apa sih yang dibutuhkan. Karena Anda bisa saja menebak-nebak skenarionya, tetapi tidak dibutuhkan, sehingga tidak impactful untuk apa model tersebut dibuat. Kemudian wisely, secara bijak, memilih base skenario dan parameter yang akan Anda gunakan dalam modeling. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, terima kasih banyak Dr. Jonathan Kaposan. Bersyukur kita bisa mendapat insight yang luar biasa. Ini adalah future medicine, saudara-saudara, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Masa depan kesehatan yang seperti ini sangat bergaul karib erat data science, terutama modeling. Ya, saya persilakan Bapak Ibu sekalian kalau menang di chat box ya, bila ada pertanyaan, kalau malu boleh diketik, kalau mau langsung juga silakan. Berhubungi Dr. Jonathan ada dinasnya di akhir minggu, kita cuma terima kasih dulu ya sudah menyempatkan waktu. Karena beliau ini seorang expert yang luar biasa di bidangnya, sehingga setiap hari selalu terbang sana sini dan menyempatkan diri 40 menit pertama di awal minggu paginya untuk bisa hadir di sini.
Sekali lagi terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat narasumber Dr. Jonathan. Silakan kalau mau langsung ke bandara atau mau stay dulu di sini boleh. Saya tampung pertanyaan. Nanti mungkin beliau bisa live per audio call, bisa tetap meladeni pertanyaan kita. Dan juga Bapak Ibu sekalian, bagi yang membutuhkan sertifikat, gitu ya, yang bisa rekan di bit.ly webinar health science yang linknya, hyperlinknya tertera di chat box ya. Silakan dengan harga 25.000. Begitu. Saya beri 1 menit. Mungkin ada yang mau jam pertanyaan secara langsung dulu. Silakan dari Bapak Ibu hadirin peserta. Atau bisa disimpan dulu pertanyaannya, tidak apa-apa. Diformulasikan dulu dalam kalimat yang mungkin lebih matang. Saya menunggu waktu, mungkin mohon izin saya langsung ke narasumber kedua dulu ya. Mempersiapkan Dr. Richard Mamatanta. Ya, saya akan bacakan dulu kurikulum vitae dari narasumber kita yang kedua. Ya, beliau Dr. Richard Holman adalah sekarang ini sedang berkarya, sedang melakukan riset bersama di IMERI, Indonesian Medical Education Institute. Beliau lulusan Universitas Hasanuddin Makassar, menyelesaikan pendidikan dokter di tahun di tahun 2021 ya, masih baru, masih fresh graduate. Tapi memang beliau dipilih sebagai narasumber karena sudah pernah hands on di modeling di berbagai macam publikasi dan juga bidang seperti Bapak Ibu lihat di clinical phenotyping in patients with acute coronary syndrome, penyakit jantung, application of machine learning in prediction of cardiac arrest in patients with acute coronary syndrome, communication in medically ventilated patients, systematic review, dan juga meta-analisis dari the use of music in improving sleep quality dan effect of types of reading media on reading comprehension in medical students. Jadi beliau berhasil untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan kedokterannya dengan ilmu pengetahuan data science. Tanpa berusaha memperpanjang lagi, mari kita persilakan waktu dan tempatnya untuk Dr. Richard Holman. Silakan. Halo, selamat pagi semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan dokter dan tenaga kesehatan juga yang ada menyempatkan datang ke sini. Terima kasih NDRC dan juga secara pribadi Kak Alan dan juga Kak Yuda yang sudah menyempatkan saya untuk banyak mungkin ngobrol-ngobrol tentang sebenarnya topik yang menurut saya sangat-sangat menarik bagi saya pribadi, sampai saya juga sangat tertarik untuk membuat beberapa penelitian dan juga baca-baca lebih banyak tentang penggunaan kecerdasan buatan dalam praktek klinis. Nah, jadi mungkin kita sudah Kak Yuda juga udah sering banyak ngomongin dari tadi tentang penggunaan data science, yaitu sebenarnya pada siogianya data science itu kan adalah suatu cabang ilmu mungkin yang mengembangkan berbagai macam disiplin ilmu yang untuk pada akhirnya adalah ingin menggunakan data untuk membantu kehidupan manusia lah gitu ya. Nah, jadi salah satu field dari data science yang sering banyak dikembangkan itu adalah yang apalagi sering banyak heboh sekarang ini adalah kecerdasan buatan yang kemarin ada sempat yang kalau seandainya kita ngikutin di media gitu di koran, di sosial media, mungkin di TikTok atau segala macamnya, kita biasanya ada perdebatan yang sangat menarik nih, apakah kecerdasan buatan ini suatu hari nanti bisa membantu kita, jadi kayak ceritanya dokter katanya bisa digantiin sama HP gitu, atau malah banyak mudaratnya gitu. Nah, hari ini mungkin saya lebih banyak ngomongin tentang apa-apa saja sih yang bisa dikembangkan dari kecerdasan buatan di dalam praktek klinis masing-masing. Mungkin ini saya lebih banyak ngomongin tentang praktek klinis karena tadi kan Dr. Jonathan udah banyak ngomongin tentang kita tentang dari sudut pandang populasi, dari sudut pandang epidemiologi gitu. Kalau saya mungkin punya banyak pengalaman di bidang praktek klinik gitu. Nah, jadi dan saya sangat yakin bahwa sebenarnya kecerdasan manusia itu sangat-sangat cerdas. Kita itu sangat sulit sampai sekarang, bahkan peneliti yang luar biasa hebat pun itu sangat sulit untuk memasukkan kecerdasan manusia langsung plek-plekan masuk ke dalam komputer. Tapi saya sangat yakin dan percaya bahwa kalau seandainya kita mengembangkan dan mengombinasikan berbagai macam kecerdasan buatan dan kecerdasan alami,
manusia punya dan kecerdasan buatan yang tadi komputer punya, saya cukup yakin bahwa kita bakal bisa membuat suatu ya dunia yang lebih baik lah gitu. Nah, jadi mungkin hari ini sebelum kita masuk dalam pembicaraan ini, saya mungkin mau share dulu kita hari ini mau kira-kira ngomongin apa gitu. Kalau seandainya ada yang mau bertanya atau mau langsung sharing di grup chat, boleh silakan. Kalau di luar dari agenda ini sangat-sangat dipersilakan. Tapi mungkin hari ini saya mau ngomongin tentang pada dasarnya 4 hal besar. Jadi saya mau ngomongin dulu tentang apa sih itu kecerdasan buatan. Karena seringkali banyak orang yang pengen untuk belajar tentang kecerdasan buatan tapi nggak ngerti itu apa. Dan karena nggak ngerti itu apa, jadinya bingung maunya mulai dari mana gitu. Nah, kemudian artificial intelligence itu apa sih bedanya dengan machine learning? Karena seringkali di berita-berita populer ini nih sepertinya kayak, oh ini artificial intelligence berarti machine learning berarti artificial intelligence gitu. Apakah ini benar-benar sama? Nanti mungkin kita akan lebih bahas lebih lanjut. Gitu. Nah, terus kenapa sih harus medicine itu? Kenapa dalam praktek kedokteran? Kenapa sih harus dipasangin harus ada artificial intelligence gitu? Kenapa nggak kayak biasa aja gitu, nggak ya udah dokter kan udah kuliahnya udah lama gitu kan, jadi ngapain harus ada teknologi baru lagi, dokter kan harusnya udah lama, udah kuliah udah banyak gitu, udah banyak pengetahuannya gitu kan. Nah, ini saya akan ngomongin tentang kenapa sih dalam praktek kedokteran dan dokter sehari-hari pun sebenarnya butuh untuk ada teknologi yang lebih baru yang namanya artificial intelligence gitu. Nah, dan yang terakhir kenapa kalau seandainya mungkin bapak ibu gitu. Mungkin kita akan membahas 4 hal ini. Nah, jadi saya sih harapannya hari ini mungkin saya juga bakal saya sangat mau welcome untuk kalau seandainya Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang mau bertanya. Tapi saya juga akan nanya ini beberapa pertanyaan. Jadi kalau seandainya ada yang saya lempar pertanyaan dan Ibu-ibu mau jawab, Bapak-bapak, Ibu-ibu mau jawab, silahkan langsung ke kolom chat ya. Nah, jadi yang pertama mungkin saya akan membahas pertama banget apa sih itu kecerdasan, apa itu artificial intelligence gitu. Nah, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu kalau seandainya mendengar kata artificial intelligence itu kepikirannya apa di kepala Bapak-bapak, Ibu-ibu? Mungkin saya mau tahu pertama-tama tentang itu, mungkin bisa dikirim ke kolom komentar di kolom chat. Saya tunggu 20 detik. Silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau merespon ya, mungkin tidak usah malu-malu. Di sini kita semua informal aja discussion-nya. Monggo. Apa itu kecerdasan buatan? Oke, sepertinya masih malu-malu nih, masih pagi, masih vibe Saturday morning gitu. Nah, jadi mungkin kalau seandainya ada yang mau menjawab, silahkan di kolom chat. Nah, pada dasarnya artificial intelligence itu banyak nih yang punya banyak pemahaman kan gitu. Mungkin ada beberapa yang berpikir bahwa apalagi kalau yang baca Homo Deus-nya Yuval Noah Harari, Prof. Yuval Noah Harari, itu kan selalu diomongin bahwa suatu hari nanti ini akan ada komputer gitu yang super pinter bisa menguasai dunia gitu kan. Atau mungkin ada yang berpikiran mungkin nanti suatu hari nanti akan ada komputer gitu yang lebih pinter daripada manusia gitu, bisa menggantikan dokter gitu. Nah, tapi mungkin betul sih, mungkin itu tidak salah, mungkin suatu hari nanti akan ada mimpi ke situ. Tapi untuk sekarang artificial intelligence itu jauh lebih simpel daripada itu. Sistem algoritma kecerdasan buatan yang diaplikasikan ke teknologi komputer. Betul sekali. Sistem yang dibuat manusia untuk menyuplai kecerdasan. Ini salah satu deskripsi yang sangat-sangat betul. Nah, jadi waktu kita ngomongin tentang kecerdasan buatan, kita harus ngomongin dulu pertama kecerdasannya itu apa gitu kan, sebelum kita masuk ke kecerdasan buatan. Nah, kecerdasan buatan banyak teori. Saya bukan cognitive psychologist, jadi saya mungkin nggak bisa jelasin tentang semua teori yang ada. Tapi mungkin salah satu yang paling menggambarkan itu adalah ada satu bukunya Howard Gardner. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu mungkin udah tahu. Adalah satu teori namanya multiple intelligence. Jadi di multiple intelligence ini si Prof. Howard Gardner itu menggambarkan bahwa semua kecerdasan manusia itu orang ini nih UN-nya dapat 100 gitu ya, 100, berarti dia pinter. IELTS-nya semua dapat 9,0, berarti dia pinter. Enggak. Nah, jadi Howard Gardner berpendapat bahwa
ada orang yang jago kinestetik gitu kan, kalau seandainya main-main ke Jakarta mungkin dulu saya ingat waktu saya orang Makassar, saya main ke Jakarta, saya ngeliat di CP ada orang breakdance gitu. Pada saat itu kecerdasan kinetik saya bahkan pakai sumpit itu aja terbata-bata gitu kan. Nah, habis itu ada orang yang jago banget nih tentang gitu. Kalau saya ya fotografi pakai filter, cuman di post di story aja diejek sama teman saya gitu kan. Nah, jadi kecerdasan orang ini beda-beda. Banyak kecerdasan yang beda-beda dan seringkali bisa dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa kecerdasan. Nah, kecerdasan buatan adalah suatu teknologi yang tadi Ibu Safitri udah menjelaskan dengan baik sekali, mendeskripsikan dengan baik sekali, yaitu suatu teknologi yang ingin untuk meniru kecerdasan manusia ini gitu. Jadi kecerdasan buatan berangkat dari suatu pertanyaan yang cukup ambisius, yaitu pertanyaan bisa nggak sih kita melatih orang-orang untuk let's say mungkin bisa nggak sih kita melatih komputer untuk main musik gitu? Apakah mungkin bisa kita minta komputer untuk menggambar atau mungkin kita mengerti tentang kata-kata manusia gitu? Itu adalah konsep dasar dan konsep paling awal dari kecerdasan buatan. Nah, tapi kecerdasan buatan itu banyak sekali cabang-cabangnya gitu. Ini saya ada satu paper dari Klein et al. Ini dia mencoba untuk menggambarkan semua riset tentang kecerdasan buatan dan mencoba untuk membuat suatu peta tentang kecerdasan buatan itu diteliti buat apa. Dan ini luas sekali dan dari gambar ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya kecerdasan itu luas sekali gitu. Ada banyak penelitian yang berfokus pada natural language processing, itu gimana caranya kita meminta komputer untuk mengerti tentang bahasa manusia, atau mungkin ada yang lebih ke optimasi. Jadi mungkin kecerdasan buatan komputer itu ada beberapa orang yang merasa bahwa ya udah komputer nggak usah dipakai mikir lah, tapi komputer bisa membantu manusia dengan let's say buat database yang lebih besar karena mungkin memori manusia terbatas. Jadi kita bisa memori itu salah satu bagian dari kecerdasan, kita bisa pakai aja di komputer gitu. Jadi sebenarnya kalau seandainya orang-orang mikir sebenarnya kok kecerdasan buatan seperti apa, kalau seandainya ibu-ibu, bapak-bapak punya hard disk di rumah atau punya flash disk, sebenarnya itu adalah salah satu bentuk dari kecerdasan buatan gitu. Nah, jadi dan kecerdasan buatan itu ada banyak sekali, ada namanya knowledge graph, ada data storage gitu. Bahkan sesimpel itu pun yang kita pakai Google itu sebenarnya juga salah satu dari kecerdasan buatan. Dan kecerdasan buatan itu tidak melulu harus suatu hari nanti akan ada dokter bakal digantiin sama AI gitu. Nggak juga gitu. Bahkan sebenarnya sampai sekarang dan terus selalu berkembang sangat banyak sekali bentuk-bentuk kecerdasan buatan. Dan sangat dekat sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Jadi waktu kalau seandainya dalam kecerdasan buatan, kalau seandainya kita mau nge-search di let's say ini Tokopedia ya, saya nggak di sponsor sama Tokopedia. Kalau seandainya kita cari MacBook gitu kan, waktu itu ini saya baru aja ngecek sendiri, waktu saya cari MacBook ternyata Tokopedia bisa langsung tahu nih, kalau seandainya Richard cari MacBook berarti mungkin dia juga butuh nih sama hub-nya MacBook gitu, mungkin dan mungkin dia juga butuh kalau seandainya nyari MacBook. Padahal saya kan nyarinya MacBook gitu, dia ngasih saya rekomendasi, mau nggak nih beli laptop Lenovo gitu yang lebih murah gitu kan. Jadi tapi mungkin kualitasnya mungkin bisa-bisa aja dipakai gitu. Nah, jadi kecerdasan buatan itu sebenarnya komputer ini bahkan udah ngerti saya ini maunya apa, dia punya satu bentuk kecerdasan sendiri dan bisa memberikan saya solusi dari masalah saya gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk kecerdasan buatan yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin banyak lagi aplikasinya seperti mungkin Tesla yang teman-teman mungkin udah tahu, ada perusahaan yang lagi mencoba untuk membuat mobil yang bisa nyetir sendiri gitu kan, dan sudah banyak juga yang dijual produknya. Atau Google mungkin yang tadi saya ceritakan, mungkin daripada salah satu bentuk kecerdasan adalah memori dan bisa nggak kita untuk mengingat sesuatu yang dari masa lalu gitu. Dan Google ini sebenarnya sudah dekat sekali dengan kita gitu. Dia bisa membantu kita untuk daripada kita baca semua artikel terus ingat semuanya seabrek-abrek yang satu buku. Kalau seandainya saya anak kedokteran, mungkin kalau seandainya ada yang tahu, mungkin kalau teman-teman sekalian ada yang dokter atau tenaga kesehatan, kalau yang ada baca buku Harrison Internal Medicine penyakit dalam itu sabrek-abrek itu nggak mungkin ada yang bisa ingat 100% gitu kan. Ya udah kenapa nggak di Google aja gitu. Jadi bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin bisa membantu kita untuk memulai rute yang paling dekat gitu dari Paris ke Amsterdam gimana caranya gitu. Banyak sekali bentuk kecerdasan buatan. Nah, salah satu mungkin yang sangat-sangat lebih hot lagi yang dibicarakan adalah
kecerdasan buatan dan juga pembelajaran mesin atau machine learning. Nah, dan kalau seringkali kita membaca berita-berita populer dan kok kelihatannya sama ya machine learning sama artificial intelligence. Sebenarnya beda. Nah, bedanya seperti apa? Nah, tadi waktu saya jelaskan bahwa artificial intelligence ini adalah suatu teknologi yang kita mengharapkan bahwa kita itu bisa komputer itu bisa meniru beberapa aspek-aspek kognisi dari manusia, dari kecerdasan dari manusia. Nah, kan tetapi machine learning ini sesuatu yang lebih dalam lagi gitu. Itu machine learning itu adalah suatu sebenarnya ya algoritma atau program komputer gitu yang digunakan untuk mempelajari suatu data dan kemudian bisa untuk mengambil suatu kesimpulan ataupun suatu decision, membantu kita membuat decision secara otomatis gitu. Jadi lebih ke kalau seandainya kita bisa belajar dari kita bisa baca buku, kita melihat data, kemudian kita bisa belajar, kita dapat insight dari kita bisa dapat pembelajaran dari proses kita mencari data. Machine learning adalah suatu konsep di mana komputer juga bisa melakukan itu. Nah, kenapa sih machine learning ini kelihatannya sih hot-hot banget gitu kan, sering kali muncul di pembicaraan populer gitu. Kita kalau ngopi sore-sore gitu, ngobrol sama teman juga sering kali gitu muncul machine learning gitu. Kenapa sih semua orang pada ngomongin machine learning? Kenapa peneliti, computer scientist, bahkan praktisi kedokteran atau mungkin praktisi finance gitu, kenapa sih ngomongin tentang machine learning? Nah, karena pada dasarnya machine learning ini bisa membantu banyak masalah. Jadi dulu itu kita berpikir kalau seandainya kita mau buat suatu program komputer, kita harus punya data. Jadi umpamanya saya punya program komputer suatu kalkulator yang mau membantu saya untuk menghitung berapa sih 5 kali 10 gitu kan. Nah, saya punya datanya nih, saya punya angka 5, saya punya angka 10, dan saya punya programnya. Oke, angka 5 sama angka 10 ini saya kaliin gitu. Dan dia akan ngasihnya result, ya, saya akan kasih hasil gitu. Dan akhirnya itu kan sangat membantu gitu. Nah, tapi banyak lagi masalah muncul karena biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita itu nggak tahu nih sebenarnya cara untuk membuat program itu kayak gimana gitu. Contoh, saya mau ngelihat bahwa saya mau ngelihat suatu gambar, let's say anggaplah kalau dalam practical medicine, saya mau ngelihat gambar pasien chest X-ray, ronsen fototoraks gitu kan. Terus saya lihat, terus habis itu saya mau ngajarin komputer, saya mau membuat program komputer, bisa nggak untuk melihat apakah di sini pasiennya ini terkena tuberkulosis apa enggak. Nah, berarti saya sudah punya datanya, terus harus buat program nih, buat program untuk, oh yang mana ya dari foto ini yang adalah bentuk dari tuberkulosis. Saya harus tahu bentuknya kayak gimana, besarnya kayak gimana, warnanya kayak gimana, tapi kan padahal seringkali bentuk, warna, dan besarnya ini seringkali berubah-ubah gitu. Saya berarti harus ngerti juga perubahannya kayak gimana. Untuk mendiskusikan itu, mungkin kita bakal butuh orang-orang paling cerdas sedunia ini, mungkin 50 tahun ngobrol, ngopi bareng setiap hari, baru bisa ada solusi gitu loh. Nah, machine learning bisa sangat mempercepat itu. Jadi machine learning ini adalah suatu yang cukup berbeda. Jadi machine learning ini bisa kita cuma kasih foto, kita cuma kasih, oke, ini adalah tuberkulosis, ini adalah kita kasih foto lain, ini bukan tuberkulosis, kita masukin ke machine learning, dia yang mencarikan kita programnya, dia yang mencarikan kita rules-nya gitu, dia yang mencarikan kita, oh berarti kalau seandainya saya melihat pasien TB, saya harus melihat di bagian mana gitu, komputernya itu bisa belajar sendiri. Nah, itu yang dalam sudut pandang machine learning ini sangat-sangat revolusioner gitu, karena seringkali jauh lebih gampang untuk dapat data dan dapat result-nya daripada memikirkan tentang kaidah-kaidah yang digunakan untuk menginterpretasi datanya gitu. Machine learning sangat membantu untuk itu. Nah, dalam machine learning ada yang dua bentuk yang cukup berbeda, ada namanya supervised learning dan unsupervised learning. Jadi supervised learning itu bisa digunakan untuk jadi supervised learning ya pembelajaran yang tersupervisi gitu kan, yang diawasin gitu. Nah, jadi machine learning-nya biasanya diberikan sesuatu data dan kemudian dijelaskan, ada penjelasan tentang data itu dari programmernya gitu, atau orang yang membuat machine learning atau machine learning engineer-nya. Jadi contoh, let's say saya mau buat dulu penelitian saya tentang bagaimana caranya kita memprediksi
cardiac arrest, henti jantung pada orang-orang dengan penyakit jantung gitu. Jadi kita mencoba untuk membuat, oh oke, ini orang-orang dengan penyakit jantung. Kemudian saya label satu-satu, saya supervisi dengan oke, yang ini nanti hari kesekian dia cardiac arrest ya, ini yang ini enggak, yang ini cardiac arrest gitu. Itu tersupervisi, nanti mesinnya bakal udah diajarin nih yang ini tadi cardiac arrest. Kira-kira polanya kayak gimana ya gitu. Nah, itu adalah supervised learning. Nah, ada juga yang namanya unsupervised learning. Jadi unsupervised learning ini kita bisa ngasih data aja ke komputer, terus komputer bisa ngasih kita pengetahuan baru gitu. Nah, jadi kalau seandainya saya kasih data banyak nih, komputernya bisa ngelihat, oh sadar nggak sih bahwa ini tuh di bagian kiri bawah nih agak-agak terkumpul loh, sedangkan di bagian kanan atas ada terkumpul. Jadi mungkin ada 2 klaster yang berbeda gitu. Nah, teknik ini namanya medical clustering, dan pendekatan ini sangat-sangat membantu untuk hidup dalam praktek klinis sehari-hari. Nanti saya akan jelaskan kira-kira apa saja sih manfaatnya dalam pasien nih dikasih ini teknologi machine learning yang digunakan untuk melihat adanya COVID gitu. Nah, jadi pasiennya dikasih fototoraks, komputernya bisa membaca sendiri. Oh, kalau seandainya nanti yang ini sepertinya COVID deh, yang ini sepertinya bukan deh gitu. Padahal manusia juga biasanya kan susah untuk melihat itu gitu. Bahkan mungkin orang-orang yang belum berpengalaman, yang belum spesialis radiologi mungkin itu masih kesulitan untuk membaca fototoraks gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih di kedokteran itu butuh AI gitu? Kenapa sih AI itu dipakai untuk praktek kedokteran gitu? Nah, ada jawabannya adalah kenapa kita butuh, selalu karena ada masalah gitu kan. Karena selalu sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi dan realitanya gitu kan. Nah, dan di kedokteran itu banyak sekali masalah. Jadi kalau seandainya kita ngomongin tentang praktek kedokteran, seringkali kita ngomongin 3 hal besar kan, yaitu prevensi, diagnosis, dan juga pengobatan dari orang ataupun populasi, mungkin lebih fokus ke orang mungkin gitu kan. Yang seringkali itu punya banyak masalah gitu. Contoh mungkin kita nggak punya akses ke medical facilities. Jadi mungkin kalau seandainya, jadi sebagai contoh mungkin gimana caranya orang-orang di pedalaman Indonesia itu bisa mendapatkan akses yang baik, akses yang kontinu, yang berkesinambungan untuk masalah kesehatan yang sehari-hari. Nggak mungkin kalau seandainya tidak menggunakan teknologi baru gitu loh. Nggak mungkin kita selalu mencoba untuk buat puskesmas atau fasilitas kesehatan baru, tapi toh susah karena memang harganya mahal, dokternya juga atau tenaga kesehatan lainnya juga pasti harus digaji sesuai dengan aturan pemerintah gitu kan. Jadi selalu ada keterbatasan di situ. Atau mungkin ya lagi seringkali medical personnel, tenaga kesehatan untuk active case funding itu bermasalah gitu. Ini beberapa contoh aja gitu. Jadi sebagai contoh, di puskesmas tempat saya dulu sempat bertugas, itu ada kan kalau seandainya kita di tuberkulosis itu harus ada pengawas minum obat gitu. Nah, bayangin kalau seandainya di puskesmas saya dulu itu satu puskesmas menangani sekitar 10.000 kepala keluarga gitu. Kalau seandainya kebanyakan gitu, terus habis itu penderita TB-nya banyak banget, gimana caranya kita mau mengawasi mereka satu-satu minum obat gitu. Mungkin teknologi bisa membantu kita untuk ini, mungkin kecerdasan buatan bisa membantu untuk itu gitu. Atau mungkin seringkali kalau seandainya kita mau melakukan prevensi penyakit, kita butuh beberapa alat medis, alat kesehatan yang mungkin susah digunakan gitu. Sebagai contoh, mungkin kalau seandainya kita dulu sempat ada diskusi, mungkin gimana ya kita bisa memprediksi Alzheimer atau demensia lain dengan penggunaan EEG gitu. Padahal EEG kan itu bentuknya ya kayak rumput yang bergoyang gitu kan, yang susah banget nih untuk diinterpretasi gitu. Bahkan dokter spesialis syaraf pun yang beberapa saya kenal juga kayak, aduh, kalau seandainya EEG, saya rasanya butuh waktu banyak nih, soalnya untuk melihatnya susah gitu, apalagi ya saya yang dokter umum gitu kan. Nah, kemudian diagnosis, seringkali kita butuh diagnosis yang cepat dan juga akurat, tapi seringkali sulit untuk untuk melakukannya gitu. Atau mungkin treatment, kalau seandainya treatment mungkin sulit untuk melakukan monitoring pasien secara berkesinambungan gitu. Ada banyak sekali masalah, dan semua masalah ini banyak banget hal-hal yang bisa AI gunakan gitu, yang bisa AI solve gitu. Ada suatu
artikel review dari banyak juga ngomongin tentang artificial intelligence dalam dunia kedokteran. Suatu hari nanti kita akan punya masa di mana semuanya ini akan sangat berbeda gitu. Jadi mungkin kita bisa pakai artificial intelligence. Dengan bantuan intelligence kita bisa memilih gitu embrio yang lebih baik kalau seandainya untuk orang-orang dengan bayi tabung gitu kan. Ya meskipun akan ada, kita berdiskusi banyak tentang masalah etik di situ. Dan kemudian juga nanti kalau seandainya dia sudah lahir, kita bisa tahu tentang genomnya dan kita bisa mengetahui kira-kira dia bakal kira-kira sakit apa gitu ke depannya. Kalau seandainya waktu dia besar, kita mungkin bisa ngomongin tentang nanti dia bagaimana pencegahan penyakitnya, nutrisinya kayak bagaimana, mental health-nya kayak gimana gitu. Dan kalau setelah nanti dia tua atau mungkin setelah sakit, mungkin bisa diprediksi gitu. Ini kira-kira pasiennya harus dimonitor lebih lanjut, harus dimonitor 24 jam kah, per 5 menit kah, atau per 10 menit kah. Kalau seandainya kita bisa punya aplikasi machine learning yang bisa memprediksi prognosis penyakitnya dia begitu. Jadi ada banyak sekali masalah-masalah yang bisa dibantu dan bisa di-solve dengan penggunaan kecerdasan buatan. Nah, ada satu penelitian juga ya, ini mungkin saya share beberapa penelitian. Ini dia ngebahas tentang penggunaan machine learning untuk memprediksi akumulasi protein tau gitu yang di Alzheimer. Jadi dengan dalam penelitian ini mereka mengklaim mereka bisa untuk cuma satu kali scan MRI, kita bisa memprediksi apakah pasien ini bisa mempersiapkan kalau seandainya pasien ini akan suatu hari kena Alzheimer gitu. Mungkin rumahnya bisa, arsitektur rumahnya bisa diubah, atau mungkin ada mungkin obat-obat preventif yang banyak preventive measure yang bisa dilakukan. Nah, kemudian ini juga salah satu penelitian lain tentang diagnosis sepsis. Yang menarik adalah dari penelitian yang dibuat dari ini yang menarik adalah penggunaan machine learning itu bahkan sebenarnya machine learning yang tidak bisa untuk memprediksi sepsis yang kita gunakan sekarang. Jadi kalau sekarang kan kita butuh scoring yang banyak gitu kan, yang klinisinya harus ngitung sendiri. Nah, ini bisa lebih cepat, bisa dihitungin lewat komputer, dan kemudian juga punya hasil yang lebih akurat gitu. Nah, kemudian seringkali juga dalam machine learning kita bisa dapat insight-insight baru gitu. Sebagai contoh, mungkin ini bukan trik, kita bisa nggak ya untuk mengetahui apakah ternyata dalam beberapa suatu penyakit, let's say penyakit serangan jantung, yaitu penyakit STEMI, kita kalau berpikir mungkin STEMI itu cuma ada satu varian gitu, STEMI aja gitu. Nah, ternyata dalam penelitian ini dia menggambarkan bahwa sebenarnya mungkin dalam penelitian STEMI itu ada tiga klaster yang berbeda, ada 3 penyakit yang berbeda, cuman datang dari suatu pathophysiological proses yang sama gitu. Nah, dan ternyata dalam ketiga ini mereka punya mortalitas yang lebih besar. Jadi suatu hari nanti mungkin dari penelitian ini bisa dikembangkan untuk mencari, oh ternyata ada lebih banyak penyakit daripada penyakit yang kita tahu sekarang, dan ternyata mereka punya luaran yang berbeda-beda gitu. Penelitian ini juga sempat kami buat di tempat penelitian saya sebelumnya. Dan kita juga dapat kira-kira ada 3 klaster yang punya mortalitas yang berbeda juga gitu. Jadi mungkin dari sini kita bisa mempercepat perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya. Nah, dan juga di sini ini juga lagi mirip sama penelitian saya, tapi saya dalam penelitian saya, tapi kita juga melakukan penelitian yang serupa dengan Kwon et al. Kita mencoba untuk bisa nggak sih kita menggunakan machine learning untuk memprediksi memprediksi kejadian kematian intrahospital yang di rumah sakit dari pasien-pasien dengan serangan jantung gitu. Dan yang menarik adalah machine learning ini yang garis merah itu lebih baik digunakan dan lebih cepat digunakan daripada 2 scoring yang sering kali kita gunakan sampai sekarang, yaitu Gray score yang garis kuning dan juga TIMI score. Jadi padahal Gray score itu ada banyak sekali metrik yang digunakan, jadi ada sekitar 13 metrik, itu harus dihitung satu persatu. Dan itu satu persatu dihitung dan kemudian diinterpretasi gitu. Sedangkan dengan penggunaan machine learning kita bisa cuman masukin datanya aja, mungkin data data yang seringkali kita input di rumah sakit. Kemudian data itu bisa langsung diinterpretasi secara otomatis dengan aplikasi machine learning gitu. Jadi bayangkan suatu hari nanti kalau seandainya kita masuk rumah sakit, awalnya kan kita bisa masuk rumah sakit, biasa kan itu sangat-sangat stressful kalau saya di GD kan, baik pasien ataupun dokternya. Dokternya juga harus mengambil keputusan yang cepat, per 5 menit harus ada keputusan, harus ada keputusan yang cepat, harus ada diagnosis, harus ada rancangan yang cepat gitu diambil keputusannya. Sedangkan dengan menggunakan machine learning, kita bisa buktikan di sini bahwa itu lebih akurat dan seringkali kita tidak perlu melakukan banyak hal gitu, kita cuma ngelihat aja dari komputernya, oh nanti kira-kira pasien ini agak lebih berat nih penyakitnya, jadi saya harus lebih
rigorous nih, lebih agresif nih dalam memberikan terapi gitu. Mungkin di situ sebagai contoh-contoh penggunaan machine learning dalam dunia kedokteran. Gitu. Nah, pertanyaannya kenapa sih kalau seandainya saya bukan machine learning engineer atau saya mungkin nakes, kenapa saya harus tahu gitu? Kenapa nggak kasih orang komputer aja gitu? Nah, untuk menggambarkan kenapa nakes harus tahu atau orang-orang perlu tahu, saya ingat banget sama satu buku, yaitu satu buku radiologi diagnostik. Jadi di buku ini saya ingat banget saya baca buku waktu saya semester 3 di kedokteran, dan saya belajar tentang ilmu radiologi dalam penggunaan di kedokteran gitu. Dan di buku pertama dia tidak menjelaskan tentang penggunaannya langsung, tapi menjelaskan bahwa sebenarnya ilmu radiologi itu apa dan kenapa X-ray itu bisa dipakai untuk mendiagnosa. Kenapa X-ray kalau seandainya kena di satu film yang kena ke suatu film, dia akan mengubah film jadi berwarna hitam gitu. Nah, kira-kira penggunaannya seperti itu karena dalam kita menggunakan suatu teknologi, dalam hal ini mungkin sebagai saya ambil contoh mungkin ronsen, X-ray, kita harus tahu nih basic knowledge-nya kayak gimana. Kenapa sih dia bisa berperilaku seperti itu? Agar suatu hari nanti kita bisa mengerti kalau seandainya ada hal-hal yang aneh, mungkin kita bisa tahu nih, oh ini kira-kira karena cara kerjanya kan kayak gini nih gitu. Nah, sama juga dengan penggunaan AI gitu. Suatu hari nanti suka apapun tidak suka, sangat banyak penelitian sekarang yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan dalam dunia kedokteran. Dan banyak pasti beberapa dari penelitian itu akan diimplementasikan dalam dunia kedokteran. Kalau seandainya kita nggak ngerti cara kerjanya kayak gimana, suatu hari nanti kita bakal bingung dan kita bakal cuma ngelihat angka aja, tapi padahal kita nggak ngerti bahwa penggunaannya seperti apa, kenapa sih hasilnya bisa kayak gini. Kapan saya harus ngambil keputusan untuk tidak menggunakan itu, kapan saya harus mengambil keputusan untuk menggunakan hasil dari machine learning-nya gitu. Dan salah satu lagi ada banyak sekali data dan penelitian di luar sana, dan seringkali kita juga bingung nih untuk kayak ngebacanya ini kayak gimana gitu. Nah, ada satu penelitian yang menjelaskan mungkin dari Mesko et al. Ini dia menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang harusnya kita pertanyakan setiap kali kita membaca penelitian tentang AI gitu. Ini sebenarnya saya nggak usah bacain satu persatu, kalau teman-teman mau screenshot silakan. Nah, tapi masalahnya, AI kan ini banyak banget nih penggunaannya gitu. Emang tapi bisa nggak sih jadi buruk gitu? Bisa-bisa aja gitu perjawabannya. Dan yang lebih problematik adalah seringkali dokter waktu mau membaca penelitian tentang AI, mereka juga nggak terlalu mengerti tentang AI dan gampangnya ya seringkali sebenarnya gampang tanda kutipnya, ini agak berat bahasanya, agak gampang dibodoh-bodohin gitu. Nah, jadi sebagai contoh adalah ada satu penelitian systematic review, AI itu kita ngambil data terus yang memberikan kita hasilnya adalah AI-nya gitu. Dan seringkali ada satu problem namanya black box problem. Karena kenapa black box problem? Kita nggak pernah tahu di dalam algoritma AI ini ngapain sama datanya sampai memberikan kita output tertentu gitu. Jadi kita benar-benar harus kritis, harus benar-benar bisa untuk mencoba untuk mengerti kira-kira AI-nya ini kenapa ya bisa kasih saya output seperti ini gitu. Nah, yang menarik adalah ada satu penelitian dari Gary Collins, ini dari Oxford University. Dia membuat satu systematic review tentang semua penelitian yang menggunakan aplikasi AI dengan yang berbasis radiologi, jadi mungkin CT scan atau fototoraks yang digunakan untuk mendiagnosis COVID. Untuk mendiagnosis COVID sampai tahun 2021. Yang menarik adalah beliau dan teman-teman dan rekan-rekan penelitinya mendapatkan ada sekitar 1.000 lebih penelitian yang digunakan hanya dari akhir tahun 2019 sampai pertengahan tahun 2021, itu ada lebih dari 1.000 penelitian. Jadi bayangin 1.000 penelitian itu berarti setiap hari ada 2 penelitian yang terbit, karena kira-kira ada 2 penelitian yang terbit untuk melihat bisa nggak sih AI dipakai untuk machine learning, AI dipakai untuk memprediksi COVID dari hasil fototoraks gitu. Dan yang dia dapat adalah banyak yang di screening, yang bagus mungkin penelitiannya ada sekitar 200-an. Dan yang menarik adalah risk of bias-nya tinggi sekali, benar-benar merah banget semuanya gitu. Sebenarnya biasnya itu tinggi sekali, tapi seringkali tidak ketahuan karena mungkin orang yang baca mungkin juga punya pemahaman yang nggak banyak tentang teknologi yang dipakai gitu. Jadi sangat-sangat
harus kritis, dan mungkin itu kenapa dokter-dokter juga atau tenaga kesehatan lain harus aware dan harus mengerti tentang teknologi ini, teknologi AI. Kalau seandainya mungkin teman-teman ingin membaca lebih banyak, ini ada 2 buku yang menurut saya cukup menarik dan cukup mudah untuk dimengerti. Yang pertama adalah Deep Medicine, itu dibuat sama Prof. Eric Topol dari Oxford University, dan ada juga yang dari The Art of Data Science, ini dibuat sama Roger Peng. Dia salah satu pionir dalam bidang data science dan juga artificial intelligence. Mungkin sekian dari saya. Kalau seandainya ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Ya, luar biasa. Terima kasih Dr. Richard. Kita dapat 2 materi yang luar biasa tadi ya dari Dr. Jonathan. Pertama, beliau tadi public health, kesehatan masyarakat melihat kesehatan populasi. Kalau kemudian beliau Dr. Richard melihat dari sudut pandang klinis atau personalized medicine, kedokteran yang melihat individu satu persatu. Dan ternyata semua ini di zaman kini, zaman sekarang kinian ini, memakai banyak sekali integrasi dengan data atau health data science untuk decision making, untuk mengambil sebuah keputusan. Dan itulah masa depan kedokteran dunia, termasuk di Indonesia. Walaupun mungkin kesadarannya belum terlalu banyak ya, buktinya seminar kali ini kita 24 orang ngikut ya, metodologi penelitian. Secara umum semua dibahas. Poin kali ini memang sangat spesifik ke arah kesehatan, itu pun ke arah kecerdasan buatan, ya, pembelajaran mesin atau machine learning, dan juga pembuatan model di populasi masyarakat, model statistik. Ya, kita masih menunggu kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang baik, ya. Pertanyaan seperti apapun kita akan sambut, pertanyaan yang mendasar maupun yang agak sulit. Kalau mungkin nanti Dr. Jonathan tidak sempat membalas karena lagi on flight ya, di pesawat, ya saya bisa bantu karena saya juga di bidang yang sama begitu. Atau mungkin saya juga bisa membuat pertanyaan nih, saya punya 2 pertanyaan, satu pasti bisa dijawab, satu lagi hampir nggak pernah bisa dijawab sama semua orang yang ada di machine learning science begitu ya. Mungkin saya mau coba sambil ngetes narasumbernya begitu. Ya, pertanyaan pertama mungkin silakan Dr. Jonathan ataupun Dr. Richard boleh menjawab. Ini pertanyaan umum. Di Indonesia pada umumnya kira-kira penyertaan atau penggunaan health data science sudah sejauh mana? Siapa kita sudah cukup baik dan cukup banyak menyertakan algoritma kayak tadi ya, kecerdasan buatan atau machine learning dalam pengambilan keputusan kebijakan kesehatan di negara kita, entah itu tadi yang public health maupun yang mungkin clinical personalized medicine. Silakan siapapun yang mau mulai boleh memberikan sebuah gambaran apa yang Anda rasakan selama Anda, karena memang 2 expert ini kita tahu karena mereka sudah sering hands on. Saya lihat sendiri performa mereka kayak tadi ya, Dr. Richard dalam setahun mungkin setelah lulus sudah mungkin lebih dari 6 kali dia ada terlibat dalam publikasi ilmiah, berarti mungkin sebulan sekali publikasi gitu ya. Di masa depan sih 2 orang ini akan jadi rising star di akademia. Nah, monggo saya persilakan untuk tempatnya kalau ada yang mau memberikan insight-nya. Dr. Jonathan dulu atau Dr. Richard dulu? Monggo. Mungkin saya dulu, Kak. Oke, silakan ya. Kalau Dr. Jonathan kan lebih berpengalaman, nanti takutnya kalau duluan nanti saya ngekor doang gitu. Nah, jadi mungkin kalau penggunaan machine learning sangat relatif ya Kak jawabannya. Tapi kalau seandainya kita bandingin sama negara berkembang, negara maju, pasti sangat jauh sekali gitu. Karena negara maju bahkan di beberapa, bahkan memang pembelajaran tentang machine learning itu bahkan di beberapa universitas itu memang dimasukkan ke dalam kurikulum standar kedokteran. Gitu. Again ini dari sudut pandang dunia kedokteran. Kalau seandainya bahkan ada satu paper di tahun 2019 itu dari Korea, itu juga sedang nge-push bachelor level medical students gitu. Dan di beberapa universitas di Korea juga sudah dilakukan gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kita masih punya akses yang terbatas dan expert-expertnya juga kebanyakan masih sangat terbatas. Bahkan beberapa expert lebih banyak di luar dan lebih banyak sedang mengambil studi di luar gitu. Semoga suatu hari nanti juga bisa berkontribusi untuk Indonesia gimana pun caranya. Tapi yang saya lihat sendiri sih itu sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat sudah cukup banyak penggunaannya karena
Bahkan saya dulu kuliahnya di Universitas Hasanuddin. Di Universitas Hasanuddin pun juga sudah banyak penelitian-penelitian tentang itu. Di IMERI FKUI itu yang saya tahu ada satu cluster sendiri, satu departemen sendiri, namanya Departemen Medical Technology. Dan dalam departemen departemen Medical Technology pun ada satu subcluster yang hanya berfokus pada penelitian AI di dunia kedokteran gitu. Dan itu kalau di websitenya sih ada sekitar 6 penelitian yang sedang berjalan. Jadi penelitian-penelitian tentang AI itu sebenarnya sangat banyak sekali dan berjalan di Indonesia. Tidak seburuk yang dibayangkan lah gitu. Lumayan ada, lumayan berkembang. Tapi mungkin perlu ditingkatkan lagi karena saya sih percaya bahwa untuk memberikan akses kepada banyak orang ke suatu healthcare yang terpadu gitu, yang dengan pelayanan yang lebih baik, mungkin penggunaan AI makin sangat banyak dibutuhkan, dan karena itu juga butuh lebih banyak penelitian di bidang itu. Mungkin itu dari saya. Ya. Luar biasa, terima kasih Dr. Richard yang emang di IMERI sudah langsung hands-on dengan dataset yang ada di Rumah Sakit Umum Pendidikan Cipto Mangunkusumo. Mungkin Dr. Jonathan kalau emang bisa mendengar, atau semoga belum di Airbus ya. Kalau ada ini insight mungkin. Baik, kok nggak sih mungkin bisa coba pancing pertanyaan kedua yang agak menantang. Teman-teman juga boleh bertanya pertanyaannya. Ya mungkin Dr. Jonathan lagi di migrasi atau apa, ini nggak bisa jawab. Ya, pertanyaan kedua mungkin saya coba bahasakan yang lebih baik ya supaya bisa dijawab juga. Ya, saya pernah mendengar dari orang yang emang benar-benar statistik murni ya, ada namanya moment of singularity, yaitu ketika bukan lagi artificial intelligence tapi mungkin artificial awareness gitu. Seberapa jauh sih menurut Bapak Ibu narasumber sekalian dunia health data science gitu ya, yang memang sudah sangat maju menurut saya sih, sudah memakai banyak sekali modeling. Ya mungkin di sini juga di NDRC juga ada saya dan Elsa yang ngerjain modeling juga begitu. Seberapa jauh dari terobosan tersebut begitu, bahwa nantinya kita bisa punya second brain. Second brain itu bukan berarti kayak di kedokteran ya, ada otak di dalam perut gitu, gut dan brain gitu, bukan, tapi bahwa nantinya namanya kecerdasan buatan itu memang seperti di film-film lah, mungkin begitu, di film Terminator mungkin, di film-film lain, mereka bisa sedemikian rupa luar biasa hebat, menggantikan banyak sekali fungsi manusia, bahkan memberikan insight seperti manusia yang cerdas dan bijak, alias Homo sapiens begitu. Mungkin dari apa yang kalian tahu, yang pernah kalian coba kerjakan di lapangan, apakah masih jauh sekali, apakah itu mengada-ngada, atau memang itu hal yang hanya jadi pembicaraan di kalangan fisikawan, kedokteran mungkin masih jauh. Sekian. Ya. Kalau dari saya Kak, karena jadi dalam itu, ini kan kalau seandainya ditanyain pertanyaannya kan kapan komputer ini bakal bisa menggantikan manusia gitu ya Kak. Ya. Sampai sekarang ada banyak sekali penelitian-penelitian yang sedang berjalan. Field yang sering banyak menggali tentang pertanyaan ini itu namanya ada computational neuroscience. Jadi computational neuroscience itu suatu field di mana bisa yang berlandaskan bahwa apakah kaidah-kaidah yang ada dalam otak manusia itu bisa dimodelkan dalam bentuk komputer gitu. Dan suatu hari nanti kalau kita bisa mengerti kaidah matematisnya, bisa nggak kita pindahin ke dalam komputer untuk melakukan kaidah yang sama. Jadi bisa nggak kita copy otak kita masuk ke dalam komputer. Apakah bisa? Mungkin sih bisa. Gitu. Ada satu kuliah yang pernah saya nonton yang membahas tentang itu. Saya lupa namanya. Judulnya itu kalau nggak salah di YouTube. Itu what aspect of computation is cognitive kalau nggak salah. Nah jadi dia itu ada suatu profesor itu mendiskusikan bahwa bisa nggak sih kita kognitif kita itu kita masukkan ke dalam komputer gitu. Tapi ada beberapa penelitian yang saya baca dan podcast lah gitu yang saya dengerin dari expert di bidang computational neuroscience. Mungkin dan semua orang sedang mencoba untuk melakukan itu, tapi masih sangat jauh pastinya. Karena otak manusia itu sangat-sangat kompleks, bahkan dari satu aspek yang kita tahu, itu cuman, let's say, sistem penglihatan,
itu sistem penglihatan saja, kita belum ngomongin tentang sistem tidurnya, kita belum ngomongin tentang sistem memorinya, kita aspek kognisinya secara keseluruhan. Kognisi pun ada banyak. Itu untuk tahu strukturnya setiap syaraf yang ada, itu aja kita masih mencoba untuk mencoba banyak belajar gitu dari situ. Apalagi untuk mindahin ke dalam struktur komputer, untuk kita tes apakah bisa berfungsi dengan baik. Jadi tadi kita bisa paham dulu strukturnya kayak gimana, strukturnya kita pindahin ke komputer, habis kita pindahin ke komputer, kita tes apakah fungsinya sama, kemudian habis itu kita ngomongin aspek sosial budayanya, itu masih jauh sekali. Itu hanya dalam bentuk kita meminta komputer untuk melihat gitu. Apalagi dalam aspek kognisi. Sekarang pun memang banyak banget penelitian-penelitian yang mencoba untuk itu. Banyak diskusi, apalagi yang di computational neuroscience, banyak banget lab-lab, banyak banget lab dan researcher juga yang mencoba untuk melakukan itu. Tapi mungkin kalau seandainya ditanya kapan, mungkin sulit untuk dijawab. Saya mungkin kasih range, tapi mungkin saya sih merasa bahwa saya cukup yakin dalam kita nggak bakal ngelihat komputer untuk menggantikan semua aspek dari manusia gitu. Benar-benar ada Terminatornya Arnold Schwarzenegger gitu ya, yang datang gitu, hasta la vista gitu kan. Itu saya cukup yakin nggak bakal ada sampai 100 tahun ke depan. Again, ini mungkin saya bukan field expert yang udah di dalam field AI sampai 50 tahun gitu kan, nggak juga. Saya juga masih banyak belajar, tapi saya cukup yakin dalam waktu 100 tahun itu nggak bakal bisa. Tapi yang baiknya adalah masih banyak masalah-masalah manusia yang sebenarnya kita nggak membutuhkan AI untuk 100% menggantikan kita gitu loh. Ada banyak masalah kita yang sebenarnya AI bisa sangat membantu, dan meskipun AI itu sekarang itu masih jauh lebih bodoh daripada manusia, kecerdasannya jauh lebih inferior daripada manusia, tapi sangat banyak aplikasi yang bisa membantu gitu. Ada satu penelitian itu salah satu co-authornya juga Eric Topol, itu judulnya itu AI in Medical Practice kalau nggak salah, sama dengan dipublish di Nature tahun 2022 baru. Dia mendiskusikan itu tentang sebenarnya mungkin gambaran ke depannya kita jangan berpikir bahwa suatu hari nanti komputer akan menggantikan manusia, karena sebenarnya bahkan kalau teman-teman saya yang AI engineer atau machine learning engineer itu juga tidak pernah memikirkan sampai ke level itu gitu loh, tapi lebih sering memimpikan suatu masa di mana ada program komputer yang jauh lebih cerdas daripada yang kita punya sekarang, yang bisa membantu gitu. Jadi bukannya komputer ini mau menggantiin manusia gitu, tapi bisa nggak sih kita bikin dunia di mana kita dua-duanya berjalan bareng-bareng dan saling membantu satu sama lain gitu. Mungkin seperti itu, dan itu jauh lebih etis juga dan jauh lebih aman lah ya untuk manusia gitu, daripada suatu hari nanti ada Arnold Schwarzenegger gitu. Ngebahas soka saya juga serem sih. Jadi mungkin seperti itu yang bisa saya share, Kak. Ya, terima kasih. Berarti nanti masa depan itu di mana dua buah perangkat ini bekerja ya, manusia bersama mesin itu saling bantu. Dokter pun nanti bukan berarti radiologi semua akan diganti sama AI ya. Mungkin ya bacaan radiologinya atau EKG semua dibaca semua ya, tapi kita dibantu AI semua malah tambah bagus kinerja. Mungkin itu saya tangkap dari apa yang disampaikan Dr. Richard, betul ya? Ya. Oke. Ya, terima kasih tadi atas jawaban yang sangat insightful. Kita masih menunggu Dr. Jonathan kalau beliau bisa memberikan audio call atau audio response. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar atau mungkin advance juga silakan, tidak masalah begitu. Saya boleh tanya Mas Yuda. Ya. Oke. Saya mendengar presentasinya cukup bagus ya, artificial medical, jadi bisa mengurangi diagnosa yang salah, itu yang saya tangkap itu. Tapi kalau kita lihat dengan pertumbuhan teknologi, kita tahu Facebook dan lain sebagainya, ada satu celah, yaitu di mana dia itu mengenai seperti waktu beberapa tahun yang lalu ada Mark itu kan dipanggil ke pengadilan gara-gara masalah privacy. Nah, saya yakin ini juga akan terjadi suatu saat ketika medical artificial ini berkembang. Nah, gimana ya membahas privacy ini? Jadi saya pikir ada beberapa hal yang akan terbuka, padahal itu merupakan privacy gitu. Jadi
ketika saya mendengar tadi, saya melihat gitu bagaimana Facebook berkembang dan bagaimana Facebook tersandung gitu karena masalah privasinya dia. Nah, saya sudah melihat ini, saya melihat sendiri, maksudnya saya melihat dari kacamata saya bahwa bisa jadi kejadian Facebook juga bisa terjadi di artificial, di medical ini. Jadi mungkin bisa memberi gambaran sedikit. Kan ini belum sungguh-sungguh dipublikasikan secara besar-besaran, masih mungkin tadi dikatakan masih dalam masa bisa dikatakan masa evaluasi, pencobaan sana sini. Dan saya memikirkan bagaimana dengan privasi pasien, privasi gitu. Terima kasih Pak Yuda. Ya, sepertinya pertanyaan cukup jelas sih. Silakan Dr. Richard dulu mungkin mau menjawab ya. Terima kasih Pak Wisnu. Jadi yang Pak Wisnu khawatirkan itu sangat-sangat nyata dan memang suatu masalah yang cukup selalu banyak diomongin waktu kita ngomongin tentang data science gitu. Waktu kita ngomongin tentang data science, kita selalu ngomongin tentang data ini aman apa enggak gitu. Jangan sampai kita pegang data, kita tahu ada banyak data yang bocor kan, ada banyak data yang bocor dari institusi-institusi yang harusnya nggak kebocoran lah gitu. Nah, jadi dan sebenarnya dari aspek penelitian dan expert juga sudah banyak membicarakan tentang itu gitu. Mungkin ada kalau mungkin biasanya seringkali diomongnya data security, dan ada orang-orang lain yang ngomongin itu tentang data science ethics gitu. Kalau seandainya kita dalam etika data science, bisa nggak sih kita etika apa sih yang harusnya dibuat gitu. Dan salah satunya adalah kalau seandainya kita ngomongin khusus dalam sudut pandang privacy, itu juga banyak paper yang ngebahas tentang privacy dalam penggunaan data-data kedokteran gitu. Ada beberapa prinsip yang harus diingat dalam kalau seandainya kita mengembangkan teknologi kedokteran, yaitu yang pertama adalah apalagi data secara umumnya, jangan pernah kita menyimpan data yang di tempat yang tidak aman gitu. Jangan pernah kita simpan data di hard disk komputer karena itu sangat-sangat sulit, itu sangat-sangat mudah untuk diakses sama hacker. Nah, dan yang kedua adalah dalam mengembangkan satu teknologi seyogianya jangan pernah untuk mencoba untuk membuat teknologi yang benar-benar 100% berubah gitu. Kalau bisa apa yang sudah ada, data yang sudah ada yang sudah disimpan sekarang ini tidak perlu untuk, kalau seandainya tidak perlu untuk diambil data yang baru, nggak usah ngambil data yang baru gitu. Nah, dari yang dua kaidah itu sebenarnya itu juga yang sedang banyak untuk diimplementasikan. Jadi sebenarnya kan ada satu paper yang membahas mungkin idealnya adalah kan sekarang urusannya kenapa? Karena seringkali itu untuk memudahkan untuk kita tahu riwayat pasiennya gitu. Nah, tapi seringkali medical record itu ada dan pasti selalu ada gitu. Nah, cuman gimana caranya kita kalau bisa tidak perlu mengambil data di luar dari medical record karena itu lagi itu akan berpengaruh dalam pasien bisa punya risiko yang lebih besar kalau seandainya datanya lebih banyak diambil gitu. Nah, penggunaan AI secara keseluruhan itu juga banyak yang di dalam medical practice itu banyak didiskusikan apakah yang semua datanya itu kita simpan di situ. Tapi kan itu punya manfaat dan mudarat masing-masing. Manfaatnya adalah kita bisa punya gambaran riwayat penyakit yang lebih holistik, yang lebih keseluruhan. Dan berarti artificial intelligence juga modelnya lebih bagus gitu. Tapi di suatu mudaratnya adalah kalau seandainya suatu hari itu sistemnya dihack, itu berarti datanya semua bisa diambil semua jeroan-jeroannya gitu. Nah, yang kedua adalah mungkin kita bisa punya sistem yang lebih baik dengan cara yang lebih aman, mungkin adalah sistem dengan kita bisa simpan data dari rumah sakit aja yang diambil gitu. Jadi dari data medical record tidak ada data yang baru, tapi dari situ saja yang kita ambil. Kebanyakan penelitian sih lebih memilih untuk option yang kedua gitu. Jadi tidak ada data yang lebih besar yang diambil, tinggal kita ngomongin tentang sekuritas datanya. Dan kemudian nanti data dari situ nanti yang sudah terpersonalisasi yang memang cuma ada di satu institusi, tidak di-share ke banyak orang yang kemudian di sana. Ada banyak sebenarnya, kalau kita ngomongin tentang sekuritas data, itu banyak banget solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Salah satu yang lebih aman mungkin adalah kalau seandainya Bapak Ibu sekalian punya
punya HP, biasanya kalau seandainya kita pakai Samsung, itu biasanya ada Knox. Jadi biasa kita kalau seandainya pakai sidik jarinya kan itu kita biasanya takut juga kan kalau seandainya sidik jarinya bisa disebar gitu. Nah, ada satu sistem namanya edge computing. Jadi edge computing itu adalah suatu sistem di mana data itu tidak perlu disebar, tapi cuma dipakai di suatu komputer aja gitu. Jadi sebagai contoh, kalau seandainya saya mau pakai tentang data sidik jari saya, Samsung itu tidak akan menyimpan data sidik jari saya di database mereka, tapi dia cuma simpan di HP saya saja, dan itu terenkripsi dan lumayan aman. Jadi yang digunakan adalah proses analisisnya itu dilakukan di HP saya, kemudian hasilnya kemudian dikirimkan ke server gitu. Jadi analisis dan modelnya itu tidak dibuat di suatu komputer lain, yang dimana itu resiko untuk data saya diambil, tapi hanya di satu tempat yang dekat dari saya secara fisik dan jauh lebih aman gitu, karena cuma satu doang. Jadi concern-nya dari Pak Wisnu itu sangat-sangat betul dan sangat banyak untuk dibicarakan, dan sampai sekarang pun makanya kenapa teknologi kedokteran itu meskipun banyak solusi yang bisa dipaparkan untuk masalah-masalah dalam dunia kedokteran dan bisa di-solve dengan pendekatan kecerdasan buatan, tapi kok kelihatannya kan ini jalannya pelan-pelan gitu, kayak teknologinya jarang untuk langsung diimplementasikan, karena memang kita berurusan dengan kesehatan dan nyawa manusia, jadi seringkali memang harus pelan-pelan karena harus memastikan bahwa sebelum saya implementasikan ini benar-benar 100% benar gitu, nggak kayak di beberapa industri yang lain mungkin ya udahlah kalau saya 80% oke, 20%-nya masih ragu-ragu, ya udah nggak apa-apa gitu, karena nggak berpengaruh sama kesehatan dan nyawa manusia gitu. Sedangkan di kedokteran juga masih banyak yang perlu dipikirkan dan perlu didiskusikan. Tapi untuk solusinya sebenarnya sangat banyak solusi-solusi yang bisa ditawarkan. Mungkin apakah sudah cukup menjawab, Pak Wisnu? Terima kasih banyak. Sudah jelas ya Pak Wisnu ya. Ini menyangkut data privacy dan memang itu isu yang so sensitif ya, sulit dipertanyakan dan akan selalu berkembang juga pembahasannya. Ya. Dan itu salah satu mungkin yang kenapa yang saya sih cukup secara pribadi, ini opini pribadi saya cukup senang waktu ada pembahasan tentang Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, karena di beberapa negara berkembang itu belum ada sama sekali inisiasi untuk ada undang-undang mengenai data pribadi gitu. Sedangkan bahkan di dunia itu undang-undang tentang data itu hanya ada di level European Union, itu yang paling banyak digunakan, itu namanya GDPR. Dan di situ lumayan banyak, dan RUU PDP itu waktu ngelihat draftnya itu mirip dengan GDPR. Jadi ya yang paling bagus, undang-undang paling bagus mungkin sudah mirip dengan itu gitu. Bahkan di beberapa negara maju bahkan tidak mau untuk bikin undang-undang gitu, maunya bikin cuman kode etik aja gitu. Ada banyak diskusi lagi yang kita ngomongin tentang waktu kita ngomongin tentang sekuritas data dan data pada umumnya. Tapi ya yang saya apresiasi mungkin ada banyak perkembangan lah di sana dan banyak diskusi yang dilakukan dan dengan pace yang sepertinya cukup baik gitu. Ya, terima kasih Dr. Richard. Ya, semoga itu juga nanti ke depannya di Indonesia juga regulasinya bisa sangat bagus ya, sangat ketat juga dan bisa menyamai tadi standar mungkin European Union (EU). Ya, kita masih menunggu satu lagi mungkin pertanyaan dari pemirsa atau hadirin yang tertarik untuk berdiskusi. Boleh juga menanyakan hal yang nggak terlalu berkaitan tapi masih di topik ini ya, topik-topik kesehatan, topik tentang statistik atau data science. Mungkin kita bisa sama-sama diskusi. Nah, saya juga ingin menanggapi slide yang sempat dipresentasikan oleh Dr. Jonathan. Kalau misalnya ternyata fail model yang dibangun atau tidak cukup baik, tidak cukup cakap begitu membangun sebuah model, maka berkolaborasilah dengan modeler-modeler yang cukup tangguh, cukup baik begitu. Nah, kami di NDRC, di Neuro Development Research Center juga memiliki program sedemikian untuk mengasistensi, berkolaborasi atau menjadi consulting untuk Bapak Ibu rekan-rekan sekalian yang mau membangun studi, penelitian, atau riset model, statistik, kesehatan ataupun non-kesehatan, kesehatan mental, teknologi, dan juga sebagainya yang itu masih terkait dengan pengembangan riset di masyarakat. Walaupun ini memang narasumber kita, Dr. Jonathan, Dr. Richard, bukan di dalam internal NDRC, tapi kita berpartner selama yang bisa dimungkinkan, jadi partner kami
dalam menjelajahi dunia riset ini, dan semoga bisa menjadi jawaban dan juga bisa membantu Bapak Ibu sekalian yang memang punya kebutuhan untuk menyelesaikan studi atau risetnya begitu. Ya, bagaimana? Apa ada tambahan? Atau mungkin waktu dan tempatnya untuk dipersingkat, saya serahkan dulu ke MC, kalau misalnya ada pengumuman lain, silakan. Ya, terima kasih. Mungkin kita bisa memberikan aplaus dulu yang meriah secara virtual bagi ketiga pembicara kita. Ada Dr. Richard Matanta, Dr. Jonathan Haposan, dan juga oleh moderator kita yaitu Dr. Bagus Wirayuda. Baik, ya terima kasih untuk materi yang sangat menarik dari kedua narasumber kita pada pagi dan siang hari ini. Sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, saya ada sedikit pengumuman. Yang pertama, yaitu bagi para peserta webinar ini yang membutuhkan sertifikat, dapat mendaftarkan diri di link yang tertera di chatbox kita. Jadi teman-teman ataupun peserta webinar bisa mengisi, dan juga kami harap kesediaan dari para peserta webinar untuk mengisi link evaluasi sebagai bahan masukan bagi kami. Untuk semua link tersebut ada di dalam chatbox. Dan pengumuman yang berikutnya, ya, saya mengajak untuk rekan-rekan semua bisa memfollow Instagram NDRC Global dan juga subscribe untuk YouTube channel dari NDRC Global. Jadi untuk acara webinar pada pagi hari ini bisa ditonton juga apabila Bapak Ibu peserta sekalian ingin mengulang lagi atau mungkin ada materi-materi yang ketinggalan ataupun ingin mempelajari lebih dalam lagi, bisa menonton untuk rekaman ulangnya di YouTube channel kami di NDRC Global. Dan juga untuk Instagram kami akan berisi kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kami lakukan yang berada di bawah naungan NDRC, ataupun Bapak Ibu rekan-rekan sekalian bisa melihat apa sih yang NDRC kerjakan, atau mungkin ada webinar-webinar berikutnya. Jangan lupa untuk terus nantikan perkembangan-perkembangannya melalui Instagram kami. Ya, demikian mungkin sudah tidak ada pertanyaan dari para peserta, atau mungkin ada sepatah dua patah kata penutup dari dua narasumber kita. Mungkin bisa saya berikan kesempatan untuk Dr. Richard Matanta yang masih terlihat. Mungkin ada pesan dan pesan terakhir. Kalau saya mungkin yang saya ingin share adalah kalau seandainya kita ngelihat sejarah, itu orang-orang seringkali yang membuat terobosan besar itu adalah orang-orang yang kelihatannya awalnya bukan kayak contoh Daniel Kahneman, dia bisa buat teori baru tentang behavioral economic itu, padahal awalnya dia dari awal bukan ekonomis tapi dia adalah psikologis gitu. Jadi mungkin yang saya ingin kembangkan adalah mungkin kalau seandainya teman-teman mungkin tertarik sama suatu bidang tapi bukan dari background yang sama, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu jangan takut, tapi malah berani, karena mungkin orang-orang yang akan membawa perubahan besar adalah orang-orang seperti itu. Mungkin seperti itu dari saya. Ya, terima kasih Dr. Richard Matanta. Mungkin dari Dr. Jonathan Haposan bisa menyampaikan pesan-pesan penutup. Atau kalau tidak bisa mungkin diwakili oleh Dr. Bagus Wirayuda mungkin. Ya, saya juga banyak belajar dari beliau berdua ini. Sebelumnya juga saya banyak belajar juga Dr. Jonathan juga, karena beliau lagi nggak bisa on cam ya, tentang dunia yang menarik ini, yaitu modeling dan juga statistik dan sebagainya yang terkait pembelajaran data science di bidang kesehatan. Dan semoga dengan adanya platform maupun ahli-ahli expert analis yang seperti Bapak Ibu lihat di kamera sekarang ini, itu bisa menjadi tambahan dan juga bahan yang bisa memajukan kesehatan di Indonesia begitu. Untuk materi pembicara bisa di mana ya? Untuk PowerPoint ya, mungkin nanti kalian bisa kirimkan juga ke email Bapak Ibu yang, makanya tolong yang belum daftar atau belum ada email dan nomor telepon, nanti bisa klik di link Google Docs kami kirim, terus kami follow up juga.
untuk video kami upload YouTube tadi ya, YouTube NDRC Global. Silakan di follow. Itu juga di sana ada konten dari webinar yang terdahulu. Webinar yang menarik dari kami juga tentang misalnya metodologi penelitian secara umum untuk sosial, untuk health science, semua macam bidang IPA, IPS ataupun yang lain, kuantitatif maupun kualitatif begitu. Dan juga webinar yang hari ini kita upload juga di YouTube kami juga begitu. Kami akan mengirimkan materi ya, sertifikat itu kami kirim juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengakses, dan kami bisa kirim juga secara email begitu. Demikian. Dan besar harapan kami nggak hanya berhenti di sini saja gitu ya. Kita bisa terus berkolaborasi, berpartner untuk sama-sama bikin webinar-webinar lebih bagus lagi berbagai bidang. Kalau Bapak Ibu ada saran dan juga ada rekomendasi atau ada topik yang menarik yang juga